kemenangan rohani orang percaya. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini, kita menghadapi tantangan dan liku-liku kehidupan. Setiap kita memiliki suatu pengharapan bahwa di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita akan melewati hari-hari yang kita jalani itu dengan penuh kemenangan. Saya percaya ini merupakan harapan dari semua kita. Kita tidak ingin mengalami kekalahan dalam perjuangan iman kita, dalam perjuangan rohani kita. Kita akan mendengarkan beberapa hal berkaitan dengan kemenangan rohani orang percaya ini. Yang pertama, kemenangan rohani bagi orang percaya adalah suatu janji dari Tuhan yang pasti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemenangan itu tidak mungkin kita bisa raih di dalam perjuangan iman kita, dalam perjuangan rohani kita, kalau itu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kemenangan bukanlah sekedar suatu impian. Itu bukan suatu sekedar mimpi di siang bolong. Kemenangan itu merupakan suatu janji dari Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Sama pastinya dengan matahari terbit dari timur. Karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti mampu menggenapi apa yang Dia janjikan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ini, ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tetapi dalam semuanya itu, atau tentang semuanya itu diungkapkan di dalam ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di sini didaftarkan beberapa hal. Bahwa semua ini tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari Kristus yang oleh karena kasih-Nya memberikan kepada kita kemenangan dan kemenangan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Tidak. Kesesakan? Tidak juga. Penganiayaan? Tidak. Kelaparan? Tidak. Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Semua ini diungkapkan di dalam firman Tuhan, bahwa sebagai orang Kristen, hal-hal ini kita bisa alami dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, semuanya ini tidak akan membuat kita mengalami kekalahan dalam perjuangan iman kita, dalam perjuangan rohani kita. Mengapa demikian? Karena kasih Tuhan yang luar biasa itu memastikan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan karena kasih Kristus itulah
yang membuat kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau yang berjanji ini adalah seorang pendeta, maka janji seorang pendeta sangat diragukan. Karena dia bisa berjanji, tapi tidak mungkin dia mampu dengan kekuatannya untuk menggenapi yang dia janjikan. Apalagi yang dia janjikan itu merupakan sesuatu di luar kemampuan dia untuk dia bisa lakukan. Misalnya, saya berjanji bahwa saya akan memberikan uang bagi saudara 1 miliar. Saudara, saya bisa berjanji, tetapi karena saya tidak memiliki uang 1 miliar, maka saya hanya bisa janji kosong. Dan saya tidak akan pernah memenuhi janji itu, karena saya sendiri pun tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi Tuhan kita, yang kita puji, yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang bukan hanya berjanji, tetapi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat memenuhi janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan rohani kita karena Dia Tuhan yang berjanji, Dia mampu memenuhi janjinya. Karena firman Tuhan berkata, dalam semua yang kita alami dalam kehidupan kita, kita dibuat oleh Tuhan lebih daripada orang-orang menang, oleh karena Dia Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan yang kedua, jalan kemenangan kita peroleh karena pengorbanan Yesus Kristus Tuhan bagi kita di atas kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam pasal ini secara khusus disebutkan di dalam ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jalan kemenangan kita bisa raih, kita bisa peroleh dalam hidup kita sebagai orang yang percaya karena pengorbanan Yesus Kristus bagi kita di atas kayu salib. Yesus telah membuka jalan kemenangan bagi kita sekalian sebagai umatnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang oleh karena kematiannya, yang oleh karena pengorbanannya, maka kita sekalian telah dibebaskan dari kutuk dosa dan menjamin bagi kita keselamatan dan hidup yang kekal oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena Dia yang mati, Dia tidak tetap mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit pula dari antara orang mati, yang menjamin juga kebangkitan kita, yang menjamin juga hidup baru yang kita peroleh melalui kebangkitannya, yang menjamin juga hidup kekal bagi kita. Oleh karena Kristus telah mengerjakan secara tuntas melalui kematiannya dan oleh kebangkitannya menjaminkan keselamatan itu, seperti Dia yang tidak takluk kepada maut, tetapi sudah menang atas maut, atas neraka, atas kematian. Seperti itulah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena pengorbanannya, maka kita telah menjadi orang-orang
yang hidup dalam kemenangan oleh Yesus yang telah mati bagi kita, dan oleh karena kematiannya kita semua sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan menerima keselamatan hidup yang kekal oleh karena Yesus telah mengerjakan itu bagi kita secara tuntas, secara sempurna di atas kayu salib. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah umat pemenang. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan kemenangan kita beroleh bukan karena kuat dan gagah kita. Jalan kemenangan kita beroleh karena Yesus telah melakukan itu secara tuntas melalui pengorbanannya bagi kita di atas kayu salib. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama dia sudah menjadi orang Kristen. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh seberapa aktifnya dia dalam keterlibatan pelayanan di sebuah gereja. Walaupun semua ini penting, tetapi kemenangan kita sebagai orang percaya sepenuhnya ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yang dilahirkan oleh air dan roh, yang lahir dari Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, firman Tuhan berkata begini, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa timbul kalau kita mengabaikan pembacaan firman Tuhan? Bagaimana iman kita timbul kalau kita mengabaikan mendengar firman Tuhan? Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Yesus Kristus. Ketika kita memiliki iman kepada Dia, Tuhan kita, yang melahirbarukan kita oleh air dan roh melalui iman, maka orang-orang yang seperti inilah yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan di dalam kemenangan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan memastikan kemenangan kita oleh karena kita lahir dari Allah melalui pengalaman pertobatan kita, kelahiran baru oleh air dan roh. Oleh karena percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi anak-anak yang lahir dari Allah. Dan hanya orang-orang yang seperti ini yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan dengan kekuatan iman, yang didasarkan pada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal. Apabila ada di antara kita yang masih mengalami kekalahan, bangkit dari kekalahan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan percaya pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita semua yang lahir dari Allah, Tuhan menjanjikan melalui firman ini mengalahkan dunia. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu dikarenakan iman, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pegang ini, percaya ini.
dan mempersembahkan hidup kita kepada Dia yang sudah mengangkat kita menjadi anak, yang sudah mengubah status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, yang sudah mengubah kita dari orang yang seharusnya binasa, tapi karena iman dan percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman yang benar diwujudkan dalam ketaatan yang nyata dalam perbuatan. Kita tidak hanya berkata, saya orang beriman, tapi iman yang benar diwujud nyatakan dalam ketaatan yang nyata, dalam tindakan, dalam perkataan. Kalau kita mendengar apa yang Alkitab katakan tentang iman, itu tidak pernah lepas dari ketaatan. Karena itu firman Tuhan berkata, jadi iman itu jika tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mengatakan kita beriman, tapi kelakuan kita tidak menunjukkan iman, bisa jadi kita bukan orang beriman. Karena itu iman yang benar adalah iman yang diwujud nyatakan dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak akan membuat kita takut. Mengapa demikian? Karena kemenangan yang kita dapatkan bukan tergantung pada keadaan atau pada kondisi yang ada di sekeliling kita, tapi bergantung sepenuhnya pada kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, yang kepada Dia kita mempersembahkan hidup kita, yang kepada Dia kita meletakkan iman kita. Sebab firman Tuhan berkata, jika Tuhan itu ada di pihak kita, siapakah yang mendapat melawan kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata lawan yang dikatakan dalam firman Tuhan ini tidak hanya berkaitan dengan iblis dan roh-roh jahat. Memang iblis itu lawan yang Alkitab sebut sebagai musuh, sebagai lawan yang bagaikan singa yang siap menelan siapa saja yang dia bisa telan. Jelas setan itu adalah lawan orang-orang yang percaya. Setan adalah lawan Tuhan. Tapi lawan yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada iblis dan roh-roh jahat, tetapi juga bisa berbicara mengenai masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, dan rancangan-rancangan jahat yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Ini semua bisa menjadi lawan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kita juga mengakui, bahkan kita melihat, kita menyaksikan, ada banyak orang Kristen juga yang hidup dalam kekalahan karena tidak memahami dengan benar siapa dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang Kristen yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia terlibat dengan narkoba. Dia terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang najis. Dia terlibat korupsi. Dia terlibat dalam hal-hal yang amoral. Dia tahu bahwa itu semua jahat. Tetapi walaupun dia orang Kristen, ternyata dia dikalahkan oleh hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena dia tidak menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mendekat kepadanya, itu membuktikan kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan.
Dan ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita untuk mendekat kepadanya, hadir dalam persekutuan bersama dengannya, maka orang-orang seperti ini firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi kenyang dengan segala hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi mereka di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus.